Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Dewantara Putri Prantono dari Offering D22. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan review saya mengenai buku yang saya baca yang berjudul Learning Management Systems yang ditulis oleh Daisy Pareto, Amy Whitman, and Selena Robidos. Dalam buku ini terdapat beberapa poin-poin penting. Yang pertama, perspektif pembelajar. Pembelajar memiliki kebutuhan untuk mengetahui kursus apa yang harus diambil, apa yang wajib dan opsional, serta kapan harus menyelesaikannya. Pembelajar juga perlu tahu bagaimana cara mengakses bantuan terkait konten dan teknologi. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang pembelajar mungkin perlu mengakses berbagai platform pembelajaran online. Mereka perlu tahu bagaimana cara mengakses informasi yang diperlukan tanpa harus mengingatnya, seperti melalui bookmark atau catatan digital. Pembelajar juga perlu mengetahui jadwal khusus yang harus diambil dan batas waktu penyelesaiannya, sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka belajar dengan efisien. Yang kedua, ada perspektif organisasi. Organisasi perlu memastikan bahwa LMS dapat menentukan apakah pembelajar telah menyelesaikan kursus yang diperlukan. Organisasi juga membutuhkan laporan tentang penggunaan sistem dan persyaratan institusi tertentu. Dalam konteks pekerjaan, organisasi perlu memastikan bahwa sistem manajemen pembelajaran yang digunakan dapat melacak dan melaporkan kemajuan pembelajaran karyawan. Hal ini dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketiga, ada pengalaman pengguna atau UX. Pengalaman pengguna tidak hanya melibatkan interaksi dengan antarmuka, tetapi juga kepuasan keseluruhan individu terhadap pengalaman tersebut. Desain antarmuka harus mempertimbangkan teori pendidikan dan penelitian serta UI untuk lebih baik mengatasi UX dari sistem pembelajaran. Sebagai contoh, ketika menggunakan aplikasi pembelajaran online, pengguna akan lebih puas jika antarmuka aplikasi tersebut mudah digunakan dan menyenangkan, serta memberikan pengalaman belajar yang efektif. Yang keempat, ada dukungan LMS atau TI. Dukungan LMS atau TI perlu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, dukungan teknologi informasi atau TI sangat penting dalam memastikan bahwa sistem pembelajaran online berfungsi dengan baik. Misalnya, jika seorang pembelajar mengalami masalah teknis saat mengakses platform pembelajaran online, mereka memerlukan dukungan TI untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yang kelima, ada perspektif instruktur. Instruktur perlu memastikan bahwa mereka dapat mengelola dan menilai kuis dengan efisien. Dalam konteks pendidikan formal atau pelatihan di tempat kerja, instruktur perlu memastikan bahwa mereka dapat mengelola dan menilai kuis atau tugas dengan efisien. Hal ini dapat membantu dalam memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada para pembelajar. Selanjutnya, ada hubungan bacaan dengan cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia. Yang pertama, dari perspektif pembelajar. Buku tersebut menyoroti kebutuhan pembelajar untuk mengetahui kursus apa yang harus diambil, batas waktu penyelesaian, dan cara mengakses bantuan terkait konten dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa buku tersebut mempertimbangkan bagaimana pembelajar dapat diarahkan dan didukung dalam proses pembelajaran mereka, yang dapat berkontribusi pada peningkatan performansi pembelajaran. Yang kedua, dari perspektif organisasi. Buku tersebut menekankan pentingnya sistem manajemen pembelajaran yang dapat melacak dan melaporkan kemajuan pembelajaran karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa buku tersebut mempertimbangkan bagaimana organisasi dapat memfasilitasi pembelajaran dan peningkatan performansi karyawan melalui penggunaan teknologi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, dari perspektif pengalaman pengguna atau UX. Buku tersebut menyoroti pentingnya pengalaman pengguna yang baik dalam menggunakan teknologi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa buku tersebut mempertimbangkan bagaimana desain antarmuka dan pengalaman pengguna yang baik dalam memengaruhi efektivitas pembelajaran dan performansi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.